Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim. Arsalahu basyira wa nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah khatamul anbiya'i wal mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya malam ini kita kembali bertanya kepada kita semua, sudah berapa kalikah kita datang ke dunia? Berapa kali ya ke dunia? Jawabannya pasti sama, saya baru kali ini ke dunia. Artinya kita sama-sama orang yang tidak berpengalaman tentang dunia. Kalau kita mau bertanya kepada teman di muka, di belakang, di kiri, di kanan, jawabannya pasti sama. Semua awaknya. Kalau di sana baru pertama kali, saya juga yoiko lo baru. Oleh karena kita baru pertama kali ke dunia, ya memang tidak pernah yang sudah yang kedua kali. Kalau pernah kita ke dunia sudah yang kedua kali, itu namanya manusia jadi-jadian. Tentu begitu. Oleh karena itu dunia ini adalah kampung baru kita. Yang kita masih banyak, bukan masih banyak, sama sekali belum kenal dengan dunia. Tapi ada satu yang tidak boleh dielakkan, kita harus hidup di dunia, menjalani segala liku-liku kehidupan, mencari sesuatu kebutuhan kita yang akan kita habiskan di dunia, dan sekaligus untuk mencari sesuatu yang akan kita bawa ke kampung kita yang sesungguhnya. Padahal dunia ini baru kali ini kita temui. Nah, oleh karenanya Ibnu Umar pernah berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw amiru sabil. Kamu dunia itu hanya seperti orang yang lewat di jalan. Jadi awakku bantu orang yang melinteh. Ketika kita berada di dunia, hanya seperti orang yang melintas di jalan. Umpamanya kita berdiri di jendela, kemudian kita menghadap ke jalan, ada orang yang lewat. Nah, bagaimana dengan orang yang lewat? Takilih sebantah hilang. Itulah dunia. Jadi kita hanya sekejap, tidak lama. Jadi kita hanya singgah ke dunia dalam waktu yang tidak begitu lama. Al-Quran menyebut dengan mata'un qalil, kehidupan yang sekejap saja, kehidupan yang sebentar saja. Makanya Ibnu Umar mengatakan tadi, aw'amiru sabil, artinya orang yang lewat di jalan. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ada juga yang memberikan perumpamaan, inna dunya bahrun amiyakun. Dunia itu adalah tempat lewat dan dunia itu adalah lautan yang sangat dalam.
Tidak ada orang yang tinggal di laut. Tidak ada nambah rumah di laut, tidak ada nambah pondok di laut. Kalaupun berlayar hanya tempat lewat, tempat berlayar. Lalu rumah kita di mana? Rumah kita di darat, di pantai di ujung sebelah situ. Tapi untuk sampai ke sana kita perlu berlayar melewati laut. Nah, ini ada dua perumpamaan. Seperti orang yang lewat di jalan dan seperti orang yang sedang berlayar. Itulah kehidupan kita di dunia. Jadi awak kini sedang berlayar atau kini awak sedang lewat di satu jalan. Kemudian ada tambahan lagi, kita adalah kun fid dunya, adalah kamu di dunia gharibun, orang asing. Apa maksudnya orang asing? Kita tidak asli di sini, jadi pendatang kita. Lalu asli kita di mana? Asli kita adalah sebelum kita ke dunia, kita adalah di sorga. Kemudian kampung kita yang sesungguhnya di sorga pula nanti, insya Allah. Jadi di dunia kita adalah orang asing, pendatang. Jadi bapak dan ibu, kita jangan menganggap kita di sini pribumi. Nggak orang asli, orang asing. Boleh diistilahkan dengan istilah lain, kita ke sini hanya merantau. Yang namanya merantau, lamo jelambe, mesti kembali pulang kampung. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karena itu tidaklah salah jika kejadian orang-orang atau manusia yang hidup di dunia ini terbagi dua. Mana dia terbagi dua? Ada yang sampai ke tujuan, ada yang sasek di jalan. Siapa orang yang sampai ke tujuan? Yang kehidupannya di dunia ini ditutup dengan apa yang disebut dengan husnul khotimah. Itu artinya orang yang sampai ke tujuan. Intihaul hayah, akhir kehidupannya bihusnil khotimah, ditutup dengan kesudahan yang baik. Bihusnil khotimah salah satu cirinya nyo menutup akhir hidupnya bikalam la ilaha illallah, hanya mati leh. Itu adalah husnul khotimah. Mendapatkan husnul khotimah itu adalah disebabkan apa? Perangai, tingkah, perilaku yang dikerjakan sebelum kita meniupkan nafas terakhir. Ada pela doa husnul khatimah. Itu namanya orang yang sampai ke pulau dengan selamat, sampai ke tujuan dengan selamat. Itu ciri orang pertama. Kemudian ada ciri orang yang kedua. Itu orang yang sasek, orang yang tersalah. Nah, orang yang tersalah ini, balik kapan kaji tadi, kita adalah gharib, orang asing, nan belum pernah kemari. Sehingga banyak hal kita tidak tahu. Kama jalan ke dituri, akarajonan ke dikako. Sehingga banyak salah, akhirnya tersesat. Nah, orang yang tersesat ini pada akhirnya kehidupannya ditutup dengan bisu'il khotimah, dengan buruk kesudahannya. Dia meninggal dengan tidak membaca kalimat la ilaha illallah. Mungkin dengan berkata-kata kotor. Ada yang kita lihat dan ada yang kita dengar, bahkan mungkin kita saksikan sendiri. Orang yang akhir kalamnya, hidupnya itu diakhiri dengan ucapan yang macam-macam. Berkata-kata kotor, maimbau-imbau ama, maimbau-imbau amai, entah apa yang dibilang kita tidak mengerti, piti, lalu mati. You, dibalikan you ke padang, dibuat gulai. Dia yang kayaknya, you juga cek, rupanya karate you, bampok kada yo selama. Ada yang menutup kehidupannya dengan itu. Itu namanya orang yang tersalah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang dapat kita lakukan agar kita tidak tersalah?
Akulah yang menjadi inti pengajian kita menjelang waktu yang Isya masuk malam ini. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta kita. Dialah yang membuat kita, dialah yang menciptakan kita. Tentu Allah pula lah yang tahu tentang kita. Ambo akan berikan contoh jam tangan yang ambo pakai. Jam tangan yang ambo pakai ko buatan Swiss. Orang Swiss membuat, orang Swiss merakit. Tentu orang Swiss pula lah nampal yang tahu tentang segala hal menyangkut jam ini. Kok rusak bahama meloannya, baralah mau tahan baterainya. Kalau rusak kamaka dibawa, tentu orang Swiss boleh tahu. Bahman kau orang Swiss nampal yang tahu karena orang Swiss nan membuat. Lalu yang menciptakan kita Allah. Khalaqalakum, Allah lah yang menciptakan kamu. Tentu Allah pula lah yang tahu tentang kita. Bagaimana kita akan celaka, Allah tahu. Bagaimana kita akan selamat, Allah tahu. Tidak akan mungkin pula kita yang tahu tentang diri kita. Kenapa? Karena kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Ada orang yang dengan arogansi dan kesombongan nyo menganggap nyo bisa mengatur nasibnya sendiri tanpa mengikut sertakan Allah yang Maha Kuasa. Dia menganggap bahwa ketenangan dan kesenangan hidup itu akan diperoleh di atas dasar harta yang cukup. Nyo burulah harta. Nyo kumpulkan harta sampai sebanyak-banyaknya, sampai semenumpuk-numpuknya harta. Mungkin kebun yang bukan main, entah berapa hektarnya. Kemudian emas dan perak disimpan, belum lagi uang, belum lagi tarana. Tapi ternyata tidak membawa keselamatan. Kenapa? Matinya minum racun. Jadi harta yang sudah dia tumpuk sekian banyak menyebabkan mati minum racun. Berarti tidak pula lah keselamatan hidup kita di atas dunia itu tergantung kepada orang tua yang kumpulkan. Indah nampaknya. Bahkan sebaliknya, makin banyak harta, makin banyak permasalahan. Makin banyak cakak, makin banyak baketumpeh, bagalau segala macam. Cobalah kita inventaris dan kita catat cakak, heboh, bagaduh, basi salah yang terjadi di sekeliling kita. Coba lihat Bapak Ibu, judulnya apa yang paling banyak? Harta. Terang kakak jo adik lewat cakak di situ, harta. Terang mama jo kemanakan oleh heboh di situ, harta. Terdengar suami dan istri sudah macam-macam, harta. Ada yang sampai cedera, bahkan ada yang sampai berbunuh-bunuhan, ada yang masuk penjara, tangkap polisi. Judulnya harta. Maliang, kan ada tujuan. Jadi ternyata harta yang menumpuk tidak membuat kita menjadi senang. Ada yang menyangkut juara tutunya senang, tidak. Ada pula yang menganggap mungkin senang ini akan diperoleh dengan pangkat yang tinggi. Nah ini kan banyak ini yang mencaleg, ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat kemana-mana. Memang kita tidak generalisasi, kita tidak menuduh semuanya. Ada juga di antara mereka itu yang innamal a'malu binniyat, dengan niatnya baik, ingin mengabdi kepada kampung halaman, ada juga. Tapi ada yang menyangka dengan cara begitu senang. Maka dihamburkanlah uang untuk mendapatkan yang namanya kursi itu. Patut diagih, patut dibali, cik suaro. Tapi ujung-ujungnya apa? Sebab yang mencaleg itu, saya teman-teman banyak itu Bapak Ibu sudah saya kumpulkan, masuk di kampung awak kok, lalu ambo sampaikan kayaknya, awas kata bilang, kalau awak mencaleg,
Satu terjadi daripada 4 kemungkinan. Satu pasti terjadi di antara 4 kemungkinan. Mudah-mudahan yang mencalek bisa mendengar dan menangkap suara ini. Pertama, duduk. Dapet nan dicari. Basuh nan diusawat. Alhamdulillah. Silakan mengabdi dengan nama itu yang baik. Tapi yang kedua 20 tak duduk. Asal aku tak duduk, Bu. Indah dapat. Pitilah habis tenaga lah tak ketentuan lah. Tapi tak duduk. Itu mungkin bisa saja terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena porsi yang tersedia tidak berbanding lurus dengan jumlah yang ingin. Kursi 2-nya daftar 22. Bisa tak duduk namanya. Yang ketiga, kalaulah tak duduk bisa duduk. Bako duduk, ini tak tentu arah leh. Duduk di siko, duduk namanya itu. Akibatnya tak tentu makan dan tak tentu minum leh. Asaki datang nang kampe berduduan. Jadi bisa berduduan adalah sakit. Duduk, tak duduk, berduduan. Nah, poin di awak kini sebagai jamaah masjid yang menyembah Allah dan beribadah kepada Allah, tidak di situ letaknya. Tidak di situ. Betapa banyaknya di waktu belum ada jabatan aman-aman saja. Setelah jabatan tangkap di polisi. Jadi tidak di situ letaknya. Lalu di manakah letaknya Bapak dan Ibu hadirin sekalian? Allah Subhanahu wa taala tahu bana karena Allah lah yang menciptakan awak. Oleh karena Allah yang menciptakan awak, serahkanlah kepada Allah banang karancak, banang kaelok. Jangan awak matu diri surang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Betul tu mah. Allah memasukkan ke dalam diri kita apa itu? Bijo bisa menjadi orang baik, tapi juga ada bijo bisa menjadi orang jelek. Jadi manusia itu bisa menjadi taat, tapi juga bisa menjadi durhaka. Itu betul tuh. Taat atau durhaka. Nah, taat kalau durhaka yang murah itu durhaka. Jadi kalau dibiarkan saja manusia seperti itu, pasti pilihannya durhaka. Kenapa pasti pilihannya durhaka? Dalam falsafah kehidupan kita itu sudah dipakai jalan ke surga paganyo duri, jalan ke neraka paganyo pinyaram. Kalau kita bandingkan duri dengan pinyaram, duri artinya banyak tantangan-tantangan, sulit untuk diperoleh. Pinyaram semuanya penuh dengan enak dan kelezatan. Banyak orang memilih jalan memotong, menghalalkan segala cara, coba dak tapi lasuang asal telatak disantuang. Itu jalan pinyaram namanya, murah untuk mendapatkan. Pengaruh pergaulan, banyak capek kayo, banyak capek berhasil, banyak serupa orang luar. Maka kita kadang tergoda oleh kehidupan dunia seperti itu, akhirnya awak memilih jalan sasek. Modal itu ada awak. Melihat baju teman lebih bagus dari baju kita, kadang-kadang mendang yang kudu awak. Kan seperti itu. Mencelik rumah orang bacek rancak pada rumah awak mendangnya ngek kudu. Itu biasa. Angek kudu mencelik rumah orang indah pada so tu. Bila baru dosa, dia ambil batu dipungkang rumah orang tu, baru dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala tahu bana awak baru sekali kau kata dunia. Oleh karena itu banyak awak nandak tahu. Kama alamai nang kadituru, siapa kawan nang kadicari, di mana kau sampai bertanya untuk satu masalah, di mana kau menompang kalau panek jo istirahat. Allah kirimkanlah kawak petunjuk. Qul nahbitu minha jami'a. Turunlah kamu ke dunia. Nah, kini walah tiba di dunia. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Setelah kau sampai ke dunia, aku akan datangkan kepadamu petunjuk. Faman ittaba'a hudaya, kalau menurut petunjuk yang aku berikan itu, fala khaufun alaihim wala hum
yahzanun. Kau tak akan takut, kau tak akan gentar, ndak kasasek dah. Bila faman ittabi'a hudaya, kalau petunjuk yang aku berikan kau ikuti. Nah, itu harga mati. Tapi seketika kau sudah sampai di dunia, idui bak kata diri kau surau, kau sasek. Sebab kau sekali itu ke dunia baru. Nah, jadi ibarat awak pergi ke satu negari, umpamanya mungkin yang belum pernah kita tempuh, mungkin Papua umpama. Bayu ke situ, alamat ndak ada. Kama tampe ka dicari ndak jaleh, nomor telefon kawan ka di telefon ndak ada. Sampai kita ke sana, angka dawai. Seperti itulah kita ke dunia. Tapi kalau alamat jaleh, sianang ka di telefon ada. Perbekalan ada pula, berani sewak kama painya Pak Ibu. Nah, Allah mengirimkan petunjuk itu kepada kita. Namanya Al-Quran. Kalau kita ikuti, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Silakan kau hidup di dunia. Fa imma ya'tiyannakum minni, akan datang kepadamu dari aku huda, petunjuk. Ikuti petunjuk itu. Makanya Allah katakan, faman a'rada an dzikri, siapa lari dari petunjuk itu, fa innalahu ma'isyatan dongka, ini mendapat kehidupan yang susah, yang payah. Nah, pandangan jauh kita layangkan, pandangan dakik kita tukiakan kepada sekali yang awak nanado. Iyo malah serupa itu rupanya Pak. Mana yang mendekatkan diri kepada Al-Quran, selamat hidup. Siapa yang menjarak daripada Al-Quran, cilaka hidupnya. Seperti itu. Jadi Al-Quran itulah sebagai petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar kita selamat. Asamalah dengan jam tangan yang namo contohkan tadi, di samping orang Swiss membuat jam tangan, maka orang Swiss juga mengeluarkan satu buku, namanya adalah buku petunjuk memakai jam. Selagi jam itu kita pakai sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam buku, jam itu lama tahannya. Tapi kalau awak memakai jam itu menyalahi petunjuk yang ada di dalam buku, sebentar hancur jam itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ibarat kita orang yang adat basandi sarak basandi kitabullah, kalau yang namanya Quran itu mah sarak basandi kitabullah, Al-Quran maksudnya itu. Selamat kita. Nah, kalau kita cari dan kita runut ke belakang Bapak dan Ibu, orang tua-tua kita, betapa perhatian kepada Al-Quran. Kalau pergi ke dunia, kau dari barat sampai ke timur, utara sampai ke selatan, tradisi Batamek kaji, ya dia awak nadonya Pak Ibu. Ada acara, anak kita tampil sorang-sorang, kemudian diarak-arak sekalian kampung, apa namanya itu? Pawai kalau secara kini. Kalau cari siswanya itu, ya arak-arak cari siswa nama itu. Itu adalah satu kesepakatan yang terjadi di antara orang tua-tua kita untuk sebagai alat pendorong agar kita maja anak mengaji. Kenapa? Karena adanya arak-arak tadi, anak dia pakai agak rancak, kemudian awak celiak dari pintu, sehingga jaleh anak sianu lah ikut, anak sianu alun. Orang yang punya anak juga demikian. Ondai anaknya ikut anak awak alun, padahal anak awak semua gadang juga anaknya. Itu akan menjadi motivasi awak untuk mahari anak tiba di rumah. Amal rajin yang mengajari. Itu sianu semua gadang jangan lah temek kaji yang alun. Itu orang tua-tua kita membuat kesepakatan dulu supaya awak dakik pada Al-Quran. Kemudian yang tak kalah pentingnya apa Ibu sekalian? Setiap suku di Minangkabau ada surau. Namanya surau suku. Ada 3 mata pelajaran di surau. Pertama, mengaji. Yang kedua, mengecek. Yang ketiga, wasilek. Siapa yang diajak? Generasi kita. Anak-anak muda kita. Itu yang diajak. Awak urik di belakang. Mengajak bersilek. Karena bamang kau sampai anak-anak kita diajar bersilat, basilek.
Itu gunanya adalah karena keraton wadang dahulu babuah babungo balun marantau wejang dahulu di rumah baguno balun. Tapi marantau tidak semua orang baik. Satu-satu ada orang jahat. Sakadar untuk pamaga diri dia jana wesile. Musuh hendak dicari. Kalau basuh dilakkan, tidak pantang dilaan dong. Musuh hendak dicari, kalau basuh dilakkan. Kalau demo ya itu, musuh pantang dicari, kalau basuh tidak dilaan, berketumpai melawak. Ayah maknanya artinya untuk memelihara diri. Kalau basuh ya dengan silat yang sudah dimiliki, kok ditinjunya bisa mengeliki, kok disifatnya bisa disambui, akan dilaan nama itu. Ayam pahamnya kita kan sudah tahu ada aja nawa. Sehingga ketika nawa marantau karena di rumah paguno balunnya ada baka api marantau. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Baraja mengecek. Baraja mengecek artinya apa? Baraja bapak sambahan intinya baraja adai. Bamintu, baminantu, baipa, babisan bakari, babai, baawa di dalam hidup bakorong bakampuang. Dia aja di surau. Nah, kemudian yang ketiga yang menjadi lokus pengajian awak malam kini, baraja mengaji. Itu artinya belajar agama. Baraja sumbayang, baraja puaso, baraja baaba kawan-kawan, baaba barangkai, baaba rumah tanggo. Belajar di sini. Tapi intinya dari belajar mengaji dulu, belajar membaca Al-Quran. Kan tidak mungkin itu taat, sholat, pandai, sholat, Quran tidak pandai. Kan tidak mungkin itu. Jadi belajar dari belajar membaca Al-Quran. Tidak ada anak muda di kampung awak tidak pandai baca Quran. Kenapa? Karena semuanya harus ke surau. Jadi mulai dari situ. Bahkan orang tua-tua kita temukan itu membaca Latin tidak pandai. Kenapa? Karena sekolah waktu itu sengit sari dulu. Tapi baca Quran santiang. Kenapa? Karena belajar mengaji. Bapak dan Ibu, ujung-ujungnya adalah mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran dimulai dari sesuatu yang benar. Apa itu? Belajar membacanya dulu. Kemudian mengamalkan Al-Quran, ia mempelajari isi Al-Quran. Untuk mempelajari isi Al-Quran, nyoba belajar Quran. Kok ada dua macam Bapak Ibu? Ada yang belajar Quran kok secara garis besar. Namanya mujmal, garis besar. Ta'lim bil mujmal. Baraja dengan cara garis besar. Itu hukumnya wajib setiap itu. Kalau tidak dikerjakan berdosa gitu. Tapi yang kedua ada namanya ta'lim bitafsil, belajar dengan secara rinci. Aku sunatnya, tidak wajib setiap awak ada. Kenapa? Allah yang Maha Kuasa. Kalau belajar secara garis besar, itu mempelajari hal-hal yang patut diketahui oleh setiap orang muslim. Pandai membaca Al-Quran, sholat yang benar, puasa yang benar, barang gaek baanan bana, barumah tanggo baanan bana. Itu wajib kita pelajari. Siapapun kita wajib. Tapi belajar secara rinci sampai bisa menerjemah, menafsirkan, itu sunat. Kenapa? Karena ini dilakukan oleh orang-orang tertentunya. Kalau belajar secara rinci harus diberok sekolah sadonya. Masuk diniyah, masuk tawalid, pergi ke canduang. Kalau ini wajib, berarti tidak masuk canduang, tidak sekolah di canduang, berdosa. Itu kan sudahnya. Makanya ini tidak wajib, sunat. Jadi kalau umpamanya ada anak ibu berampek, berdua dimasukkan ke canduang, nombor dua masuk SMA, masuk UNAN, tidak ada masalah. Jadi belajar secara rinci, pandai membaca Quran, pandai menerjemahkan, tahu menafsirkan, itu tidak wajib. Falaula nafara min kulli firqah. Cukup ada satu kelompok dalam satu komunitas masyarakat yang belajar secara mendalam, kemudian kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Itu Allah mengatakan dalam surah At-Taubah. Jadi Bapak Ibu, belajar secara rinci itu hukumnya adalah sunat. Tapi belajar secara global hukumnya wajib. Contohnya, bantu anak awak lakukan gini. Iko belajar secara hari gadang. Kan yang pokok-pokok saja yang awak pelajari. Di kampung kita nang kita cinta iko sejak dari siswa lah dilakukan. Mempelajari inti-inti sampai kepada yang bisa diamalkan sekali. Sholat yang bisa diamalkan. Mengenai puasa yang bisa diamalkan.
Ndak perlu pula disuruh mapa ayat tentang puasa, mapa ayat tentang sholat. Tapi bagaimana cara sholat? Langsung saya belajar kesinan. Itu caranya mempelajari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, apabila hidup kita sandarkan kepada Al-Quran, insya Allah kita selamat. Setidak-tidaknya Al-Quran itu ada ampek fungsinya Pak Ibu dalam kehidupan awak. Yang pertama, Quran itu adalah sebagai hudan, petunjuk. Wa nunazzilu minal Qur'ani unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi fungsi Quran yang pertama adalah sebagai petunjuk atau sebagai hudan. Makanya orang yang tidak mendekat kepada Al-Quran ndak mendapat petunjuk. Tadi di awal sudah kita berikan contoh, orang yang hidup di dunia sama dengan orang yang sedang berlayar di laut. Tentu Bapak Ibu bisa bayangkan kalau sedang berlayar di laut, itu di depan, di belakang, di kiri, di kanan nampak cuman air. Tujuan kita sampai ke pantai, sampai ke pelabuhan. Agar kita sampai ke pelabuhan dengan selamat, harus ada sesuatu yang membantu. Namanya kompas. Itulah di Al-Quran. Namanya kompas. Itulah Al-Quran. Sehingga Quran mengarahkan, kemari dia doan kapal ke Quran. Itu yang pertama. Quran akan memberikan tuntunan. Kendalikan kapalmu dengan baik. Karena yang namanya laut, itu makin ke tengah, ombak dan riaknya pasti makin gadang. Kalau ombak jo riaknya makin gadang, itu memberikan pemahaman kepada kita, kemungkinan untuk jatuh ke dalam laut makin gadang pula. Tapi kalau Al-Quran kita turi, petunjuk Quran kita indahkan, insya Allah kita akan selamat sampai ke pulau tujuan. Nah, jadi apa caranya tuh? Kita mulailah dari membaca Quran tadi, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kita mulai dari situ. Setiap Quran itu ada diberikan oleh percetakan batih. Batih. Kau mungkinlah kalau buka. Ada nih. Ini. Setiap Quran diberikan batih bantu iko. Apakah gunanya ini? Ini adalah untuk menandai kapatanglah sampai di mawak membaca. Dibucuk itu keluar. Jadi itu ndak dibuat-buat kerancan. Ada tujuan makasui. Salai sari. Akan begitu, dimulai dari situ. Kalau petunjuk yang diarahkan oleh Al-Quran, janganlah dari guru-guru, bacalah buku. Allah dapat dua fungsi yang pertama tu. Nah, fungsi yang kedua, syifa lima fisudur mau beati. Apabila kita bisa tahu hati kita dengan Al-Quran, dibaca Quran. Ini perlu kita berikan warning dan peringatan kepada anak-anak, termasuk kepada diri sendiri. Saya sedang ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, lembar baca Quran dalam seminggu. Tidak usah dijawab. Kenapa hati saya seperti ini? Lalu bandingkan dengan Quran yang kita baca. Terompai hilangnya 2 bulan sakit di hati baru. Terompai hilangnya 2 bulan tak keman sakit. Kenapa saya begitu ya? Membudik seorang kawak tak disapa orang tu leh. Kok begitu tu hati ya boy? Kan begitu apa tanya ke diri awak? Hati perlu diobat, syifa lima fis sudur, mau nanado di dalam dado. Sebuah hati itu Bapak Ibu hadirin sekalian,
memang perlu diobati setiap hari. Hati adalah merupakan timbangan, alat ukur dalam kehidupan setiap hari. Sebab buat segala satu diukur di hati, nan sanang hati, nan sakit hati, nan muak hati, nan jatuh hati, nan banci hati. Semuanya adalah hati sebagai ukuran. Nah, bagaimana, apa yang dapat kita lakukan agar hati kita ini punya hati, raso, supaya kita punya rasa, tidak emosi, tapi kita punya raso, bisa menahan emosi, ada raso. Ini berpulang kepada Al-Quran. Kita baca apa tidak? Bapak dan Ibu sekalian, ada seorang tokoh Islam namanya Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah pejuang Islam yang sampai mati tidak pernah beristri. Dan kepada anak pinak, bini saya, habis waktu berjuang Islam saja. Kita baca dalam sejarah, Jamaluddin Al-Afghani mulai pada usia muda sampai mati menghibahkan dirinya untuk jihad li'a'la kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Apa yang kita baca dalam sejarah hidupnya? Istirahatnya Jamaluddin Al-Afghani adalah membaca Al-Quran. Adalah membaca Al-Quran. Oleh karena istirahatnya adalah membaca Al-Quran, hatinya tenang, hatinya sehat. Sehat hatinya. Dia mampu menghadapi dunia ini dengan hati yang sehat. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kadang-kadang awak menghadapi hidup sulit, ada yang menghadapi hidup gampang, payah. Dan sebenarnya payah sulit itu sama sajanya, tapi di hati. Ada kerja sangat barik tapi ringan terasa, karena di hati. Ada kerja sangat ringan, barik terasa, hati tidak madok. Bagaimana hati itu kita bisa berbuat? Syifa lima fis sudur, Allah yang bilang. Untuk mengobati hati itu agar halus dia, agar punya rasonya, baca Quran. Itu yang kedua Pak. Syifa lima fis sudur, mau be ananado di dalam dado, maksudnya adalah hati. Kalau anda mampu khatam Quran dalam seminggu, dalam sebulan malah, tidak mampu sebulan cek caw. Cek caw itu sekali berapa tuh? Sekali 3 bulan. Nah, cek caw tuh. Tidak bisa cek caw cek semester. Baru 6 bulan. Oh, tidak bisa cek semester sekali setahun. Akhirnya ada kita menjawab dalam hati, "Ndak Bu, selama hidup belum pernah khatam Quran ya." Kan tuan jawab model tuh. Rugi kita. Itu gunanya batik kok. Kepatang membacalah sampai di 5. Itu artinya mengobati apa yang ada di dalam hati. Kitab suci satu-satunya di dunia yang bacanya sama mulai dari barat sampai timur, utara sampai selatan adalah Al-Quran. Sehingga kalau kita sholat ada imam baca Quran, siapa saja imam bangsa sukunya di dunia, wah bisa sholat di belakang, bacanya sama. Dia ke Makkah, ndak orang Indonesia aja imam dah, bisa aja mengerti, oh kok ya Qurannya baca. Ternyata inilah satu-satunya kitab yang ketika dibaca meluluhkan hati. Kan banyak dicari di media sosial, di YouTube Bapak Ibu nak, orang-orang yang non muslim diuji dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Ada di antara mereka langsung bersyahadat waktu itu. Kenapa? Karena ini adalah kalam Tuhan, kalam Allah aslinya berbunyi seperti itu. Ketika bacaannya tepat, bacaannya pas sesuai dengan tajwid yang memang diatur sedemikian rupa, itu sangat menyentuh. Ini makanya khairukum man ta'amal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah menjadi guru mengaji, belajar Al-Quran kemudian mengajarkan pula kepada orang lain. Itu orang yang terbaik. Kita sampaikanlah ke diri kita dan juga termasuk pada anak dan keturunan kita, hendaklah menjadi orang-orang yang gemar dan suka membaca Al-Quran. Kita bersyukur Bapak Ibu, terutama kita yang tinggal di Sumatera Barat, terutama di mana-mana lembaga pendidikan kita di Sumatera Barat hari ini, itu muncul lembaga-lembaga tahfiz. Lembaga-lembaga tahfiz membaca
Al-Quran. Banyak anak-anak wak nan hafal Quran 30 juz. Berdoa mungkin apa aja juz 30. Itu pun masih diragukan. Kalau anak-anak kita sudah banyak yang hafal 30 juz, alhamdulillah. Nah itu syifa lima fis sudur, itu fungsi yang kedua daripada Al-Quran. Nah fungsi ketiga daripada Al-Quran adalah sebagai rahmat. Sebagai rahmatan lil mu'minin, sebagai rahmat. Apa maksudnya sebagai rahmat? Al-Quran itu menyelamatkan kita. Idza kana akhiruz zaman, apabila zaman ini sudah mendekat akhir, yarfa'allahu arba'atan min al-ard, Allah mengangkat 4 macam dari bumi. Di kalau nampak macam kelas mulai diangkat oleh Allah, itu menandakan zaman sudah hampir berakhir. Yang pertama adalah yarfa'allahu berkatan minal ard, Allah mengangkat keberkatan dari bumi. Apa maknanya Allah mengangkat keberkatan dari bumi? Tidak ada lagi manfaat dari yang dimiliki oleh manusia. Dicari harta, tujuan harta itu mempermudah kehidupan. Kini justru harta itu mempersulit kehidupan. Kenapa? Berkatnya tidak boleh. Berkatnya sudah diangkat oleh Allah. Makin nado, makin manyeso. Itu yang terjadi. Yang kedua, yarfa'alul haya' minan nisa. Allah mengangkat rasa malu dari perempuan. Perempuan hampir seluruhnya tidak ada rasa malu lagi. Itu kalau sudah mulai banyak perempuan tidak punya rasa malu, membuka aurat di mana-mana, itu menandakan zaman lah mulai tua. Yang ketiga, yarfa'alul adala minal hukam. Allah mengangkat keadilan dari hukum. Nah, keadilan lah mulai diangkat dari hukum. Kalau mencilok orang ketek kan hukum, mencilok orang gadang bapa biasa. Itu nanda dunia lah mulai tua tu. Yang terakhir kau nak tuju, yarfa'allahu rahmatan minal qulub. Allah sudah mengangkat rasa santun di hati, rasa sayang di hati. Jelek di ibu parang Palestina. Siapa yang dibunuh? Anak-anak ketek. Siapa yang dibunuh? Orang-orang tua yang tidak bersalah, yang tidak tahu manga-manga. Kenapa tega melakukan itu? Rahmatan itu tidak ada lagi di dalam hati. Quran mendatangkan itu. Rasa rahmat, rasa sayang, rasa santun kepada kehidupan ini. Kalau rasa sayang tidak boleh, manusia akan menjadi kasar, akan menjadi buas, lebih buas daripada binatang buas. Bahwa manusia itu lebih buas daripada binatang buas pada awalnya. Lebih buas pada binatang buas. Kenapa manusia lebih buas daripada binatang buas? Kenyataannya seperti itu Bapak dan Ibu. Kucing mencuri ketika kucing itu lapar. Kalau nyekanyangnya lalu. Jadi mencuri ketika lapar. Kalau manusia mencilok bila menyelang pi mencilok makan loh. Kalau kucing mencuri randang ibu, berapa potong hilang? Paling sepotong atau 2 potong. Tapi kalau manusia mencilok randang, jokoli kuali dia kuenya. Makanya manusia itu lebih parah daripada kucing, dari singa, dari harimau. Tapi manusia yang mana? Yang hatinya tidak ada. Rasa santun dalam hatinya tidak ada. Al-Quran meningkatkan rasa santun. Makin banyak membaca Al-Quran, makin santun. Makin banyak membaca Al-Quran, makin lembut, makin sayang. Seperti itu. Jadi kasar itu akan hilang dari tengah-tengah kehidupannya. Itu yang ketiga. Fungsi terakhir dari Quran adalah sebagai furqan. Furqan itu bahasa awaknya adalah sebagai alat pembeda. Kita di dalam hidup tidak bisa lapeh dari memilih. Ibu ya, memilih pai indah, kan memilih itu. Nan putih atau nan hitam, kan memilih itu. Wak sedang makan batambu atau indah, kan memilih itu. Kalau kita berpetunjuk kepada Al-Quran, maka Quran akan menuntun kita untuk memilih yang tepat.
Memilih nan tapek. Awak kapi ka barangke ke pasar ke tu baru saya. Ku 10 barangke tu ku sebalik. Kan memilih itu. Dimanapun kita berada. Kaduduk bersanda, tendak sanda. Kan memilih je tu. Kamu you atau simpuah. Kan memilih je tu. Kamu you atau bersimpuah. Kalau kita berpetunjuk kepada Al-Quran, maka Quran akan menuntun kita untuk mengambil pilihan yang tepat. Akhirnya, sebab pilihan yang mana tidak berdosa. Kemandi jok sabun luk, awak atau je lipoboy. Tak ada dosa tu. Bapak lu tak perlu. Luk atau lipoboy. Kita akan dituntun oleh Al-Quran untuk memilih yang tepat. Februari awak akan memilih 3 presiden. Tapi cik ni boleh pilihannya. Dia mau pilih ketiganya ya, batal tu. Nah, mana yang mau dipilih? Saya tidak masuk wilayah itu. Tapi Al-Quran akan menuntun kita dengan salat istiqarah, dengan Quran yang kita baca, kita akan furqan, dituntun oleh Al-Quran memilih yang tepat. Enggak juga agak-agak saja tu. Kita baca Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di tengah malamnya bersolat tahajud. Kan kita dalam solat baca Quran. Akhirnya didatangkan oleh Allah ilham, didatangkan oleh Allah bisikan, pilih ini. Nah, kalau kita sudah menyandarkan kepada Al-Quran, pilihan kita adalah pilihan yang mendapat tuntunan dari Al-Quran. Gitu. Kita masuk senaminya, waktu saya SMP kan memilih waktu, memilih mana yang paling tepat. Banyak orang yang memilih berdasarkan ego saja. Maksudnya ego tidak bertuntun kepada Al-Quran, tapi hanya bertuntun kepada ego dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat duniawi. Tapi kalau Quran mengajarkan, apabila kamu bimbang terhadap 2 keputusan, maka solat istiqarah lah. Kemudian setelah solat istiqarah, kita minta kepada Allah, mana pilih kita yang paling tepat, maka Allah akan membisikkan ke dalam hati kita, kama condong wak nambalik sudah itu. Itu namanya wak lah, memilih berdasarkan dituntun oleh Al-Quran. Mungkin ini salah satu di antara yang perlu kita apungkan di dalam hidup agar kita selamat mulai dari dunia sampai ke akhirat. Itulah Bapak Ibu hadirin sekalian, waktu kita sudah masuk, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Insyaallah bila ada waktu kita akan ketemu kembali. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.